Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hamid tentang bagaimana peradaban Islam. Tapi itu memang kalau orang-orang ketika disampaikan kepada orang-orang sivilis itu jawabannya itu kan cerita dulu. Sekarang umat Islam sudah terbelakang sehingga kita perlu berkiblat kepada Barat. Jadi kalau menurut pandangan Ustadz Hamid sendiri, apa yang terjadi di umat pada saat ini sehingga terjadi keterbelakangan itu? Sini sebenarnya bukan keterbelakangan, tapi sini kayak semacam terbuai gitu dengan yang ada sekarang ini. Jadi kita tidak melihat bagaimana kejayaan umat Islam di masa lalu. Jadi menurut Ustadz itu gimana? Apa yang menyebabkan keterbuaian itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen mudah-mudahan ini runtunnya masuk akal gitu saya. Kita semua sudah menyadari misalnya abad ke-78 kejayaan Islam dan Barat itu belajar dari Islam itu emang kalau kita belajar belajar sejarah itu sejarah perkembangan peradaban Islam kita tahu itu. Tapi kemudian kemunduran itu terjadi setelah itu ya, sekarang nyatanya Islam itu mundur gitu, Ustadz ya. Contohnya gini, itu saya nggak tahu penyebabnya apa gitu, itu pasti pekerjaan lawan politik, ya, lawan Islam gitu, yang membenci Islam. Saya baru terinspirasi ya, saya kuliah di ekonomi, kita punya namanya dewanya ekonomi itu namanya Adam Smith, The Wealth of Nation gitu ya. Bukunya The Wealth of Nation. Dia di situ baru tahu, saya baru tahu gitu tadi baca-baca terus cerita dengar itu bahwa ternyata Adam Smith itu mengakui bahwa pengaturan sistem ekonomi itu dilakukan oleh Muhammad. Dia menyebut nama Muhammad tapi sebagai bangsa Arab gitu. Nah, di kita tuh nggak pernah diajarin. Saya kuliah di ekonomi berapa tahun ya nggak pernah tahu. Jadi di sana tuh ada teori tentang invisible hand yang mengatur harga gitu. Nah, segala macam itu dan yang mengatur harga menurut Adam Smith itu adalah ada invisible hand. Not only about supply and demand, but there is a invisible hand. Dia nggak nyebut tangan Allah gitu. Tapi ternyata tadi pagi saya dengar ada Adi Warman gitu bilang bahwa itu ternyata dari buku Amwalnya siapa gitu. Nah itu benar-benar ditutup gitu ke kita generasi, palingnya generasi saya kesini gitu, generasi penurunnya pemahaman tentang Islam. Nah harusnya sekarang kita sadar gitu. Dan harusnya apa yang harus kita lakukan Ustadz untuk kemudian mengajarkan kebanggaan beragama Islam pada generasi muda, generasi kita sekarang dari sejak dini. Saya kira kebanggaan berislam itu yang sudah luput gitu. Dan orang Islam menyalahartikan tentang the misunderstood religion gitu ya, dia mengalahartikan tentang agama itu sendiri sehingga nggak bangga gitu jadi Islam gitu Ustaz. Nah ini tantangan dan saya mau tanya Ustadz kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk itu semua, pasti kerja bersama-sama. Begitu aja Ustadz, mudah-mudahan bisa ditangkap maksud saya. Baik, dari dua pembicara ini saya kira cukup. Silakan Pak Hamid. Baik. Saudara Faisal ya, mengenai orang-orang yang memandang negatif terhadap apa yang saya ceritakan mengenai peradaban Islam, itu orang-orang yang memang westernized. Westernized itu pasti dia secularize. Pikirannya telah tersekulerkan. Ciri dari orang sekuler itu adalah tidak menghargai ulama. Ya, sekuler itu membuat orang sama rata. Tidak ada yang sakral di situ. Nah, di sini tidak terasa bahwa dia sudah sangat mengagumi, bahkan mungkin dia mensucikan pemikiran Barat ya, orang seperti begini, dan menganggap bahwa peradaban Islam itu peradaban yang nggak semaju Barat sekarang ini. Ya.
Yang kedua, di zaman sekarang ini memang zamannya yang kita sebut dengan zaman postmodern. Ya. Orang postmodern itu cirinya adalah mengkritik masa lalu. Ya. Jadi masa lalu kita ini jelek gitu ya. Peradaban Islam itu masa lalunya harus ditinggalkan. Nah, cirinya orang posmo itu adalah mendekonstruksi. Tapi setelah dia mendekonstruksi, itu dia tidak bisa mengkonstruksi lagi. Jadi dia anggap peradaban Islam di masa yang lalu tidak perlu ditiru, tapi kemudian dia tidak menawarkan apa-apa untuk itu. Itu cirinya orang posmo. Nah, di sini tidak perlu heran kita, karena apa? Pendidikan kita ini adalah pendidikan yang memang sudah sekuler. Ya, tidak ada pelajaran atau mata kuliah yang secara khas mempelajari peradaban Islam. Nah, di situ yang membuat orang itu kenapa nggak suka dengan peradaban Islam. Ya. Bahkan kata-katanya memang agak vulgar gitu ya. Islam itu di zaman sahabat aja sudah berdarah-darah. Ya, khalifah dibunuh, kemudian sekian antar suku begitu memaratnya, di mana baiknya peradaban Islam gitu ya. Tapi yang tidak mereka pahami itu ya rumusan bahwa bagaimana mungkin sebuah komunitas yang konflik ya, kalau mereka menganggap konflik, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah umat yang saling bunuh-membunuh bisa membangun peradaban yang begitu canggih. Kan berarti tidak ada konflik. Ya. Konflik itu adalah sesuatu yang keluar, yang datang dari luar. Dan ternyata para pembunuh khalifah juga orang-orang yang mempunyai indikasi dari, ya tidak dari Persia, dari Syiah, dari Yahudi. Nah ini, kalau itu asumsinya dari situ. Ada lagi nih makalah yang baru ditulis oleh, saya tidak tahu dari mana asli buku ini, yang mengatakan bahwa peradaban Islam itu tidak dari orang Arab, dia dari orang luar Arab. Berarti peradaban yang selama ini diagung-agungkan itu bukan dari Islam, tapi dari non yang kemudian di Islam. Nah ini seperti begini bagi saya biasa, karena orang ini tidak ingin bahwa Islam menjadi sebuah peradaban. Barat ya itu sebenarnya keinginannya sama, ya. Ingin supaya Islam tidak dianggap sebagai sebuah peradaban. Islam is simply religion gitu ya. Bahkan misunderstood religion. Kenapa? Kalau mereka bicara Islam as civilization, ya setiap peradaban itu pasti mempunyai sistem kan, pasti mempunyai sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Tapi orang Barat tidak mau, karena maunya sistem ekonomi itu dari saya. Ya, Anda harus belajar dari Barat, sistem ekonomi Anda harus belajar kapitalis. Kemudian sistem pendidikan Anda harus belajar dari pendidikan sekuler di Barat. Jadi kita ini menjadi, ya itu tadi, colonized dalam bidang sains dan apa namanya civilization. Kita telah dijajah dalam itu. Makanya sekarang ini diskusi-diskusi di kalangan para pemikir Muslim yang lurus itu adalah decolonialization of knowledge. Ya. Oke, mengenai pertanyaan Bu Nasra, saya bukan ahli ekonomi ya, tapi saya mendengar dari Dr. Ugi Suharto bahwa apa yang disampaikan oleh Adam Smith itu memang betul ada aspek yang sesuai dengan Islam. Cuma dia dikembangkan oleh orang-orang yang sekarang ini kemudian menjadi kapitalis. Ya. Invisible hand, ya. Pasar terbuka itu sebenarnya hadisnya juga ada. As-si'ru minallah. Harga itu dari Tuhan. Ya, makanya pasar dalam Islam ada konsep pasar bebas. Gitu. Nah ini cuma yang merumuskan kenapa mesti Adam Smith. Ya. Kita supaya tahu Bu, kita ini setelah jatuhnya Baghdad, pusat-pusat lembaga, pusat-pusat pendidikan atau pusat-pusat pengkajian itu praktis mati, tertutup dan tidak berjalan karena serangan dari Genghis Khan yang sangat masif di segala tempat. Bahkan tidak ada lagi ulama yang duduk dengan tenang belajar kitab-kitab kemudian dikaji oleh pengikutnya yang jumlahnya ratusan dan ribuan gitu. Sehingga setelah Baghdad jatuh, karya-karya umat Islam menjadi sangat
ya tidak monumental ya, sangat minim gitu. Nah, kemudian sekarang ini ya, sekarang apa yang kita harus lakukan? Kalau ibu sebagai katakanlah dosen ataupun sebagai pendidik, yang pertama kita mesti lakukan adalah proses rekonseptualisasi Islam. Jadi sekian ribu konsep dalam Islam itu sekarang hampir tidak diperhatikan oleh para cendekiawan kita. Konsep politik aja, ya, menurut para ulama, ya, konsep politik dalam arti yang sangat ilmiah dalam Islam itu masih pada tingkatan SD gitu. Jadi ilmunya belum sampai canggih-canggih banget gitu. Politik dalam Islam sekian ratus tahun, tetapi teori politik Islam itu belum dikembangkan secara akademis sehingga bisa menyaingi sistem demokrasi misalnya. Demikian juga sistem ekonomi. Jadi orang-orang Islam pada saat ini sudah terlena dengan kapitalismenya, kalah dengan sistem politik ekonomi, juga sudah mempunyai referensi lagi untuk merujuk itu. Ya, yang sekarang kita lakukan adalah membentuk komunitas, dan dalam komunitas itu kita mengembangkan sebuah wacana, sebuah wacana, dan dari wacana itu diharapkan muncul teori. Jadi sudah betul kita sekarang mempunyai komunitas ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dari komunitas itu nanti akan muncul ilmu ekonomi Islam yang bisa menjadi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis. Ini kerja bersama, Bu. Bagi yang belajar ekonomi, dia tidak belajar studi Islam, tidak belajar syariah. Ya. Dan bagi yang belajar syariah, belum tentu juga dia belajar ekonomi. Makanya perlu duduk bersama, ya, dan membangun sebuah sistem yang betul-betul menjadi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis. Gitu, Bu. Ya, terima kasih.